Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video kali ini kita akan membahas tugas persamaan trigonometri bagian yang pertama. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan 1 untuk batas interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Baik, kita jawab sama-sama. Kita mulai dari menuliskan persamaan trigonometri dari soal, yaitu tan X sama dengan 1. Sekarang kita pikir, karena ini berbicara tentang tangen, maka persamaan trigonometri yang kita gunakan adalah persamaan trigonometri yang ada hubungannya dengan tangen, yaitu tan X sama dengan tan theta. Nah, theta itu kan sudut, sementara 1 di sini bukan sudut, dia sebagai angka tetapi bukan sudut. Jadi kita ubah ke dalam bentuk tan theta. Nah, tan sudut berapa yang nilainya 1? Ya, betul sekali. Jadi tan 45 derajat. Sehingga setelah kita peroleh persamaan tan X sama dengan tan 45 derajat ini, berarti kan dia sudah memenuhi persamaan tan X sama dengan tan theta, di mana 45 derajat yang berwarna biru ini merupakan tetanya. Jadi theta sama dengan 45 derajat. Karena kita sudah tahu nilai tetanya, maka kita bisa langsung menentukan nilai penyelesaian dari X, yaitu rumus persamaan X-nya untuk tangen, yaitu X1 sama dengan X, karena cuma satu penyelesaian, jadi kita tulis saja X sama dengan theta ditambah K dikali 180 derajat, dimana theta di sini adalah sudut, K di sini adalah bilangan, yaitu anggota bilangan bulat. Nah, setelah itu kita tentukan nilai-nilai X dengan mensubstitusikan nilai-nilai K. Kita mulai dari nilai K sama dengan 0, karena pada interval ini sudutnya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kita tidak menggunakan nilai K yang negatif, karena tentu saja kalau kita menggunakan nilai K yang negatif, nanti kita akan mendapatkan nilai X-nya yang negatif. Jadi di sini kita mulai saja untuk nilai K dari 0. Kita substitusikan ke dalam X, maka kita akan peroleh 45 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Nah, 0 ini adalah K-nya. Sekarang kita kalikan 0 dikali 180 derajat berapa? Ya, betul sekali, sama dengan 0 derajat ya, 0 derajat di sini. Kemudian kita peroleh 45 derajat ditambah 0, hasilnya berapa? Ya, tentu 45 derajat. Jadi berapapun bilangan, apabila ditambahkan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri lagi. Jadi ini memenuhi, karena 45 derajat ini berada pada interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Lanjut lagi, kita cari nilai X yang lain. Setelah tadi kita masukkan nilai K sama dengan 0, sekarang kita masukkan nilai K sama dengan 1. Untuk nilai K sama dengan 1, maka kita peroleh X sama dengan 45 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Kita peroleh 45 derajat ditambah 180 derajat. 180 derajat ini hasil perkalian dari 1 dikali 180 derajat. Kemudian 45 derajat ditambah 180 derajat itu sama dengan 225 derajat. Ini memenuhi, karena berada pada interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Karena masih memenuhi, mungkin saja untuk nilai K yang selanjutnya itu masih ada nilai X yang memenuhi, maka kita harus periksa dulu. Kita cari lagi untuk nilai K sama dengan 2, maka nilai X-nya itu sama dengan 45 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat. Kita peroleh sama dengan 45 derajat ditambah 360 derajat. 360 derajat ini hasil kali dari 2 dikali 180 derajat.
sehingga kita peroleh 45 derajat ditambah 360 derajat itu sama dengan 405 derajat. Nah, ini tentu tidak memenuhi karena 405 derajat itu tidak berada pada batas interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Jadi batasnya itu sampai 360 derajat. Ini 405 derajat, jadi sudah lebih dari 360 derajat. Makanya di sini nilai X-nya itu tidak memenuhi. Sehingga jawaban dari pertanyaan soal, yaitu himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan 1 pada interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat adalah dalam kurung kurawal 45 derajat, 225 derajat tutup kurung kurawal. Jadi sangat mudah ya soal ini, siswa-siswi sekalian. Mudah-mudahan kalau ada soal yang seperti ini kalian bisa kerjakan. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Soal nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan 0 untuk batas interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Jawaban, kita tulis kembali cos X sama dengan 0. Nah, sampai di sini kita pikir karena ini adalah persamaan cos, maka kita tentu berbicara tentang persamaan trigonometri yang ada hubungannya dengan kosinus, yaitu cos X sama dengan cos theta. Nah, angka 0 di sini kita ubah harus ke dalam bentuk cos, yaitu cos theta. Jadi cos theta berapa yang hasilnya 0? Ya, betul sekali, cos 90 derajat. Nah, setelah persamaannya seperti ini, yaitu cos X sama dengan cos theta, di mana di sini theta-nya adalah 90 derajat. Selanjutnya kita tentukan nilai X1 dan X2-nya. Rumus X1 dari persamaan cos X sama dengan cos theta itu kan sama dengan theta ditambah K dikali 360 derajat untuk rumus X1-nya. Dan rumus X2-nya untuk persamaan cos X sama dengan cos theta adalah sama dengan negatif theta ditambah K dikali 360 derajat. Nah, sekarang kita mulai dari menentukan nilai-nilai X1 dari cos X sama dengan 0. Untuk X1 sama 90 derajat tambah K kali 360 derajat, jika kita masukkan nilai K sama dengan 0, maka kita akan peroleh nilai X1 itu sama dengan 90 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. 0 dikali 360 derajat itu sama dengan 0, sehingga kita peroleh 90 derajat tambah 0 derajat sama dengan 90 derajat. Ini tentu memenuhi karena berada pada batas interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kita kemudian cari lagi nilai X1 yang lain. Kita masukkan nilai K sama dengan 1, maka kita peroleh nilai X1 sama dengan 90 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Kita peroleh 90 derajat tambah 360 derajat sama dengan 450 derajat. Tentu sudut ini tidak memenuhi kan, karena batasnya sampai 360 derajat. Sekira itu jelas. Selanjutnya kita cari nilai X2. X2 tadi rumusnya adalah negatif theta tambah K dikali 360 derajat. Theta-nya 90 derajat. Maka di sini X2 sama dengan negatif 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian kita masukkan nilai K mulai dari 0. Maka untuk nilai K sama dengan 0, kita dapatkan nilai X2 sama dengan negatif 90 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, sama dengan negatif 90 derajat ditambah 0 derajat, hasilnya negatif 90 derajat. Nah, tentu sudut negatif 90 derajat ini tidak memenuhi karena di sini batas interval X itu dari 0 derajat. Jadi ini lebih kecil dari 0 derajat sehingga tidak memenuhi. Kemudian kita cari lagi X2 yang lain. Kita masukkan nilai K sama dengan 1. Kita peroleh X2 sama dengan min 90 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Ini sama dengan negatif 90 derajat ditambah 360 derajat, itu sama dengan 270 derajat. Nah, ini memenuhi karena masih berada dalam interval X.
Karena memenuhi, kita periksa lagi untuk nilai K yang lain, misalnya 2. Untuk nilai K sama dengan 2, maka kita peroleh X2 sama dengan negatif 90 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat. Kita peroleh sama dengan min 90 derajat tambah 720 derajat. 720 derajat ini dari 2 dikali 360 derajat. Kemudian kita jumlahkan negatif 90 derajat ditambah 720 derajat. Kita peroleh hasilnya sama dengan 630 derajat. Nah, ini sudah lebih dari 360 derajat, maka keterangannya tidak memenuhi. Karena kita sudah dapatkan nilai X1 dan X2, maka kita bisa simpulkan jawaban dari soal. Himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan 1 untuk batas interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat adalah 90 derajat dan 270 derajat dalam tanda kurung perawat. Jadi ini penulisannya yang benar. Jadi demikian anak-anak pembahasan soal untuk nomor 2. Mudah-mudahan bisa dipahami dan teruslah kalian berlatih. Sekarang kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan akar 2 per 2 untuk batas interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Penyelesaian. Kita tulis kembali persamaan dari soal, yaitu sin X sama dengan akar 2 per 2. Akar 2 per 2 ini sama dengan 1/2 akar 2. Jadi sama saja, penulisannya 1/2 akar 2 dengan akar 2 per 2. Karena akar 2 kali 1 itu kan akar 2 lagi. Jadi penyebutnya tetap 2. Jadi ini sama, akar 2 per 2 itu sama dengan 1/2 akar 2. Nah, ini berbicara tentang sinus. Jadi persamaan trigonometri yang kita gunakan adalah persamaan trigonometri yang ada hubungannya dengan sinus, yaitu sin X sama dengan sin theta. Jadi 1/2 akar 2 ini ubah dalam bentuk sin theta. Kira-kira sin theta berapa yang hasilnya 1/2 akar 2? Ya, betul sekali, sin 45 derajat. Nah, sekarang sudah berbentuk sin X sama dengan sin theta. Maka di sini yang berwarna biru ini, yaitu 45 derajat adalah nilai tetanya. Nah, karena kita sudah dapat nilai tetanya, ya dengan mudah kita bisa mencari nilai X1 dan X2-nya. Untuk persamaan sinus, rumus X1-nya adalah sama dengan theta ditambah K dikali 360 derajat. Dan untuk nilai X2-nya, rumusnya sama dengan 180 derajat dikurang theta ditambah K dikali 360 derajat. Sekarang kita mulai menentukan nilai-nilai X1 dengan memasukkan nilai-nilai K. Seperti biasa, kita mulai dari nilai K sama dengan 0. Karena di sini jelas batas interval X-nya itu dari 0. Jadi kita mulai K-nya juga dari 0. Untuk nilai K sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X1-nya sama dengan 45 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. 0 dikali 360 derajat itu sama dengan 0 derajat. Sehingga di sini sama dengan 45 derajat tambah 0 derajat. Hasilnya sama dengan 45 derajat. 45 derajat ini berada pada interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Sehingga sudut 45 derajat ini memenuhi, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk nilai K sama dengan 1. Untuk nilai K sama dengan 1, maka kita peroleh nilai X1 sama dengan 45 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Hasilnya sama dengan 45 derajat ditambah 360 derajat. Jumlahnya sama dengan 405 derajat. Ini jelas tidak memenuhi karena 405 derajat sudah lebih dari 360 derajat batas intervalnya. Nah, karena sampai di sini kita sudah mendapatkan nilai X1 yang tidak memenuhi, maka otomatis untuk nilai K sama dengan 2 dan seterusnya itu pasti nilainya akan lebih besar sudutnya. Untuk nilai K sama dengan 1 saja 405 derajat, apalagi untuk nilai K sama dengan 2 dan seterusnya. Pasti sudutnya akan lebih besar lagi dari 405 derajat ini. Tentu akan semakin jauh dari 360 derajat dan semuanya itu tidak memenuhi. Jadi kita tidak perlu lanjutkan. Sekarang kita lanjut di X2. Tadi X2 kita peroleh sama dengan 180 derajat
dikurang 45 derajat. Kemudian ditambah K dikali 360 derajat. Nah, di sini kita kurangkan dulu bilangan yang di dalam kurung. 180 derajat dikurang 45 derajat sama dengan 135 derajat. Kemudian K dikali 360 derajat, ya K tetap K dikali 360 derajat. Kemudian kita masukkan nilai-nilai K mulai dari 0. Maka nilai X2 yang pertama sama dengan 135 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Dari sini kemudian kita peroleh 135 derajat ditambah 0 derajat sama dengan 135 derajat. Ini memenuhi. Alasannya jelas karena berada pada batas interval X. Lanjut lagi untuk nilai K sama dengan 1. Maka kita peroleh X2 sama dengan 135 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 135 derajat ditambah 360 derajat. Hasil penjumlahan dari 135 derajat ditambah 360 derajat adalah 495 derajat. Ini tidak memenuhi ya, karena sudah lebih dari 360 derajat. Nah, di sini kita sudah dapat nilai X1 dan X2. Sehingga penyelesaian dari himpunan persamaan trigonometri sin X sama dengan akar 2/2 untuk batas interval X dari 0 derajat sampai 360 derajat adalah 45 derajat dan 135 derajat. Oke, sekira soal ini gampang. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Soal nomor 4, tentukan himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan 0 untuk batas interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Jawaban. Kita tulis kembali tan X sama dengan 0. Kemudian dengan prinsip berpikir yang sama, di sini kan ada perbandingan trigonometri tan X. Berarti di sini kita pikirkan persamaan trigonometri yang ada hubungannya dengan tan X, yaitu tan X sama dengan tan theta. Nah, di sini di ruas kanan tan tetanya belum ada karena di sini masih dalam bentuk nilai yaitu 0. Kita ubah dulu 0 ini menjadi bentuk tan theta. Kira-kira tan theta berapa yang hasilnya 0 atau tan sudut theta berapa yang hasilnya 0? Ya, betul sekali, tan 0 derajat. Kemudian dari sini jelas bahwa nilai tetanya adalah 0 derajat. Kemudian dengan mudah kita bisa menentukan nilai X-nya. Kita tinggal masukkan saja ke dalam penyelesaian X dari persamaan tangen theta ini, yaitu tan X sama dengan tan theta, yaitu X1 sama dengan X sama dengan theta ditambah K dikali 180 derajat. Sekarang kita masukkan nilai-nilai K-nya, mulai dari K sama dengan 0. Untuk nilai K sama dengan 0, maka X sama dengan 0 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat, kita peroleh 0 derajat. Kemudian untuk nilai K sama dengan 1, kita hitung, kita peroleh hasilnya 180 derajat. Ini masih memenuhi. Demikian juga 0 derajat. Alasannya sudah jelas ya, karena berada pada interval X dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian untuk nilai K sama dengan 2, kita hitung, kita peroleh nilai X-nya sama dengan 360 derajat. Ini juga masih memenuhi karena di sini lebih kecil atau sama dengan. Berarti sama dengan 360 itu masuk. Kalau lebih, nah itu baru tidak masuk. Kita masukkan lagi untuk nilai K sama dengan 3. Di sini maaf, di sini maksudnya angka 3 ya. Ini salah ketik. Jadi untuk K sama dengan 3, nanti kalian perbaiki di catatannya. Maka X sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 180 derajat. 3 dikali 180 derajat itu 540 derajat. Kemudian ditambahkan 0 derajat, hasilnya 540 derajat. Nah, ini sudah lebih dari 360 derajat, sehingga ini tidak memenuhi. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan 0 untuk batas interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat, antara lain ada 0 derajat,
Ini tadi yang memenuhi kan 0 derajat, kemudian 180 derajat, dan 360 derajat. Oke anak-anak, saya kira sangat mudah ya kita mengerjakan soal-soal persamaan trigonometri. Yang penting kita paham konsepnya. Apabila mungkin kalian masih bingung, kalian bisa putar kembali video pembelajaran ini berkali-kali dan kalian latihan lagi untuk menjawab soalnya sampai kalian betul-betul paham dan mahir dalam mengerjakan soal-soal persamaan trigonometri, khususnya yang seperti nomor 1 sampai 4 ini. Saya kira anak-anak sekian video pembahasan mengenai soal-soal persamaan trigonometri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan selamat belajar dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.